Firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Bersama-sama ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan hidup kerap diiringi dengan ujian, perjalanan hidup kerap diiringi dengan cobaan. Nah, tidak jarang orang berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari jalan pintas ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi ujian. Dia menggunakan pikirannya sendiri, dia menggunakan filsafat dunia ini, dia meminta pendapat orang, dan dia mencari jalan keluar berdasarkan pendapat orang. Dan akhirnya tidak jarang solusi yang diambil keliru juga, dan akhirnya mempersulit dirinya. Nah saudara, anak-anak kami yang pemuda-pemudi, saudara punya pergumulan sendiri, saudara punya tantangan sendiri, saudara punya ujian sendiri, saudara punya masalah sendiri. Kami, pasangan suami istri dalam keluarga Kristen, kami juga punya pergumulan sendiri. Kami juga punya tantangan tersendiri. Kami juga punya ujian tersendiri di dalam kehidupan kami. Nah, orang tua kami yang telah lanjut usia juga punya masalah sendiri, punya pergumulan sendiri, punya tantangan tersendiri. Dari semua keadaan itu, jawabannya adalah hiduplah beriman. Hiduplah berhikmat. Karena hidup yang beriman dan berhikmat, itulah yang akan memampukan saudara, membuat saudara bisa menghadapi masa-masa yang tersulit di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Hidup beriman dan berhikmat, itulah yang menjadi judul dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, kalau kita memperhatikan yang pertama dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, kalau kita membaca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat itu, tentu kita teringat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, atau ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Memang ketika surat Yakobus ini ditulis, Injil Matius yang mencatat tentang khotbah Yesus di bukit belum ada. Karena surat Yakobus ini ditulis tahun 40-an dan Injil Matius baru ditulis setelah tahun 50-an. Tetapi jangan lupa bahwa ajaran Yesus itu sendiri sudah ada sebelum surat Yakobus ini ditulis. Artinya apa? Artinya bahwa Yakobus yang merupakan saudara Yesus ini tentu tahu persis
Apa ajaran Yesus? Apa yang pernah disampaikan oleh Yesus? Baik diterima secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ketika Yakobus menulis di dalam ayat yang kedua secara khusus, jelaslah ayat yang kedua itu menggemakan kembali apa yang telah diajarkan Yesus beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih hidup. Yaitu ketika Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam Matius 5 ayat 11-12. Ini adalah ayat yang paralel, di mana Yakobus menggunakan ajaran Yesus itu untuk menjawab tantangan hidup, persoalan hidup dari 12 suku perantauan, yaitu orang-orang Yahudi yang berada di luar Palestina pada waktu itu. Nah, menarik kalau kita menyelidiki, Yakobus menggunakan ajaran Yesus itu karena orang-orang yang datang pada waktu Yesus mengajar di bukit itu, keadaannya hampir sama dengan 12 suku perantauan yang sedang dilayani oleh Yakobus di dalam surat ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka orang-orang yang menderita. Mereka adalah orang yang kerasukan setan. Mereka orang yang begitu terbelakang. Orang-orang inilah yang pada waktu itu diajar oleh Yesus. Dan sekarang Yakobus sedang mengajar kepada orang-orang dari generasi Kristen yang mula-mula, yang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami tekanan hidup yang sangat berat, karena tidak mudah menjadi orang Kristen di gereja mula-mula, apalagi di tahap-tahap awal dari perkembangan gereja mula-mula. Yakobus ingin mengatakan begini kepada mereka, justru kalaupun untuk saat ini menderita, ini adalah kebahagiaan. Aneh, mengapa orang yang sedang ada di dalam berbagai-bagai pencobaan dikatakan berbahagia? Ini Yakobus sudah gila. Atau mungkin Tuhan Yesus yang mengajarkan ajaran gila. Bagaimana mungkin orang yang sedang merasakan kesakitan, orang yang sedang berada dalam masa sulit, dikatakan atau diajarkan berbahagia? Saudaraku, bukankah penderitaan, bukankah sakit penyakit, bukankah ujian, bukankah cobaan itu sesuatu yang sangat negatif dari ukuran manusia? Ya, menurut kacamata manusia itu semua begitu negatif. Tapi Yakobus mengatakan itu sesuatu yang positif. Berbahagia, ini sesuatu yang baik. Itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi itu sesuatu yang baik. Untuk itu engkau harus berbahagia. Yakobus ingin mengatakan di dalam bagian ini, sesungguhnya tingkat kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat ketika dia mengalami ujian, ketika dia mengalami cobaan. Apakah dia akan jatuh? Apakah dia akan lemah? Atau dia tetap kuat? Atau dia tetap tegar ketika ada ujian, ketika ada cobaan? Orang yang mudah menyerah, orang yang gampang terjatuh, orang yang akhirnya mundur, jelas rohaninya tidak matang, jelas rohaninya masih bermasalah. Tetapi orang yang tetap kuat, yang tetap tegar sekalipun ujian itu datang, sesungguhnya orang yang seperti itulah yang begitu dewasa secara rohani. Jadi mudah mengukur kualitas kerohanian seseorang. Ya, di masa kini bisa saja kita mengukur kualitas kerohanian seseorang dengan memperhatikan statusnya di media sosial. Lihat statusnya di Facebook.
Nah, itu salah satu cara untuk melihat orang ini dewasa secara rohani atau tidak. Tidak bermaksud menghakimi, tetapi kita menilai itu dari terang firman Tuhan. Lihat statusnya di Instagram, lihat statusnya di WhatsApp. Apakah orang ini dewasa secara rohani atau tidak? Saudara, jelaslah yang dimaksudkan oleh Yakobus dari ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat itu. Jika kamu menghadapi ujian yang begitu berat, milikilah sikap yang tepat dalam menghadapi pencobaan. Apa itu? Ayat 2 dan ayat 3 berbicara tentang kondisi mental yang stabil. Kondisi mental yang stabil, bukan labil, bukan mudah diombang-ambingkan, tetapi kondisi mental yang stabil. Yakobus berbicara kondisi mental yang stabil itu dalam segala kondisi yang sulit. Kalau dalam situasi yang aman-aman saja, kalau dalam situasi yang tenang-tenang saja, kalau dalam situasi yang gaji begitu banyak, kalau dalam situasi yang sehat-sehat, kalau dalam situasi apapun yang dicita-citakan, apapun yang direncanakan berhasil, barangkali semua orang bisa stabil kehidupannya. Tapi Yakobus mengatakan begini, bagaimana kalau dalam keadaan pencobaan? Apakah orang itu masih bisa stabil atau tidak? Yakobus mendorong, dalam segala kondisi yang tersulit dalam hidupmu, engkau harus tetap stabil. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan labil, jangan goyah, tapi tetaplah memiliki kondisi yang stabil, kondisi mental yang stabil. Karena bagi Yakobus, jelas kalaupun ujian itu datang, itu pun adalah untuk pertumbuhan karaktermu. Kalaupun cobaan itu datang, kalaupun sakit penyakit itu datang, jelas itu untuk membuat karaktermu menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Di ayat yang keempat, Yakobus berbicara tentang bertekun. Bertekun untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar matang, supaya kita benar-benar dewasa. Saudaraku, sekarang akhirnya kita bisa mengatakan, kalau ujian itu datang, kalau cobaan itu datang, kalau masalah itu datang, kalau sakit penyakit itu datang, atau bahkan kalau penganiayaan itu datang pada orang Kristen, kita bisa mengatakan, selamat datang pencobaan. Bisa mengatakan begitu? Selamat datang ujian, karena aku tahu ini akan membuatku menjadi pribadi yang matang. Karena ini akan membuatku menjadi pribadi yang sempurna di dalam Kristus. Selamat datang ujian, selamat datang pencobaan, selamat datang sakit penyakit, selamat datang kekurangan, selamat datang masalah. Karena ini akan mengasahku untuk aku bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa begitu Bapak Ibu? Bisa ya? Coba katakan, selamat datang pencobaan, selamat datang kekurangan, selamat datang ujian, selamat datang sakit penyakit. Karena ini akan mengasahku untuk aku matang, untuk aku bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudaraku, kembali lagi, kalau kita membaca ayat yang ke-5 itu, ini sesungguhnya adalah gema dari ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mana, Pak Gembala? Ajaran Yesus ketika Yesus mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jelas ini Matius
7 ayat 7 sampai 8 yang sedang digemakan kembali oleh Yakobus. Sekalipun Injil Matius belum ada, maksudnya begitu ya. Jangan nanti berpikir bahwa Yakobus mengutip Matius, Injil Matius belum ada. Tapi ajaran Yesus itu sudah ada. Dan itulah yang dikutip oleh Yakobus ketika dia berbicara tentang ayat yang kelima. Saudaraku, begini. Ketika saudara mendapat masalah, ketika saudara mendapat tantangan, ketika saudara mendapatkan pergumulan, apa yang saudara doakan? Bagaimana saudara berdoa? Saya memperhatikan orang-orang Kristen berdoanya begini. Tuhan, berikan aku jalan keluar. Tuhan, tolong aku. Tuhan, berikan solusi atas masalahku. Tuhan, sembuhkan penyakitku. Tuhan, berkati aku. Cukupkan aku. Cukupkan keuanganku. Ya, tidak salah-salah juga berdoa begitu, tapi juga tidak terlalu benar berdoa begitu. Yakobus berbicara, seharusnya yang didoakan itu minta hikmat. Yang seharusnya didoakan itu bukan jalan keluarnya, tapi minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa kita keluar dari persoalan itu. Bukan yang didoakan supaya masalahnya selesai, tapi bagaimana supaya Tuhan memberikan hikmat dan kita memiliki hikmat untuk bisa keluar dari masalah, untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Mungkin mengapa saudara tetap berada dalam pergumulan, kesulitan itu karena doanya juga salah. Yang seharusnya diminta, yang seharusnya didoakan adalah minta hikmat dari Tuhan. Kita teringat kepada Salomo ketika dia berdoa di dalam mimpinya. Dalam penglihatan itu Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, Salomo, kamu mau apa? Kamu butuh apa? Salomo pada waktu itu sebagai raja muda, dia tidak mengatakan, Tuhan berkati aku sebagai seorang raja untuk memimpin Israel. Tidak, bukan itu yang dia minta. Dia tidak mengatakan, Tuhan berkati Israel dengan kemakmuran, dengan kejayaan. Dia tidak minta itu. Tuhan, berkatilah Israel supaya tetap menang di dalam peperangan. Tidak, dia tidak minta itu. Yang dia minta, Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Berikan aku hikmat. Dan Tuhan menganggap bahwa permintaan itu yang paling tepat dan yang paling cocok untuk Salomo. Bayangkan Salomo sebagai raja muda yang belum banyak pengalaman dalam soal pemerintahan, yang belum banyak pengalaman soal tata negara, tata kerajaan, yang belum banyak pengalaman memimpin orang-orang. Dia tahu apa yang paling tepat untuk diminta dari Tuhan, yaitu hikmat. Karena dengan hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memampukan dia untuk memimpin bangsa itu. Dan lihatlah, akhirnya Tuhan memberkati Salomo secara luar biasa, dan Tuhan memberkati kerajaan Israel secara luar biasa. Padahal bukan itu yang diminta Salomo, tapi Salomo meminta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, berikan kepadaku hikmat, berikan padaku pengertian, berikan padaku kebijaksanaan untuk bisa menghadapi situasi ini, untuk bisa tetap tenang di dalam situasi ini, untuk bisa mencari jalan keluar dalam situasi ini. Tuhan, berikan kepadaku hikmat supaya aku mengerti maksud-Mu, rencanamu ketika aku mengalami sakit penyakit ini.
Minta hikmat dari Tuhan. Beriman kepada Tuhan untuk hikmat dalam pencobaan. Itulah orang yang hidupnya beriman. Itulah orang yang hidupnya berhikmat. Meminta kepada Allah yang pemurah saat kita bingung, saat kita bimbang, saat kita galau. Meminta kepada Allah dan yakini, imani bahwa Allah kita itu Allah yang pemurah. Dia bukan Allah yang pelit. Dia bukan Allah yang menyembunyikan kebijaksanaannya. Dia bukan Allah yang menyembunyikan hikmatnya. Tapi Dia ingin memberikan hikmatnya. Dia ingin memberikan kebijaksanaannya kepada kita yang meminta. Dan Yakobus berbicara tentang hasil yang terjamin dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Lalu Yakobus mendorong bagaimana ketika kita meminta itu, kita minta dengan keyakinan, kita minta dengan kepastian. Jangan ragu, karena orang yang ragu, kata Yakobus, tidak akan efektif dalam hidupnya. Orang yang ragu tidak akan pernah produktif dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Tapi orang yang memiliki keyakinan di dalam Tuhan, orang yang memiliki kepastian di dalam Tuhan, dialah yang akhirnya menerima hikmat itu sehingga dia bisa menghadapi ujian, cobaan seberat apapun. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudaraku, kembali lagi, ayat yang ke-9 itu adalah menyuarakan ajaran Yesus ketika Yesus berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ketika Yakobus berbicara ayatnya yang ke-9 itu. Saudara, aneh juga ya. Seharusnya berbahagialah orang yang kaya. Seharusnya berbahagialah orang yang berpendidikan. Seharusnya berbahagialah orang yang pintar. Seharusnya berbahagialah orang yang rumahnya 5 dan rumah gedung semua. Seharusnya berbahagialah orang yang anaknya sukses-sukses dan berhasil semua, sarjana semua. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Dan Yakobus mengatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Aneh, sungguh aneh. Tapi nyata. Apa yang sedang dipikirkan oleh Yesus pada waktu itu, dan apa yang sedang diajarkan Yakobus dari ajaran Yesus di sini? Yakobus memahami bahwa apa yang diajarkan Yesus demikian. Hidup ini bukan hanya soal perkara di sini, tapi hidup ini harus memikirkan perkara-perkara kekal. Hidup ini bukan hanya berbicara soal makan dan minum, tapi hidup ini harus memperhitungkan perkara-perkara abadi di masa yang akan datang. Karena hidup kita di dunia ini fana, hidup kita di dunia ini terbatas. Maka pikirkanlah tentang hidup di masa yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Menurut ukuran dunia, orang yang berbahagia itu adalah orang yang kaya, yang kedudukannya tinggi, yang terhormat. Karena apa? Karena dia hanya berbicara tentang di sini dan hari ini, di dunia ini. Tapi orang itu akan menjadi begitu malang ketika dia tidak mempertimbangkan bagaimana hidupnya kelak di masa yang akan datang. Tapi berbahagialah orang yang sederhana, berbahagialah orang yang lemah, berbahagialah orang yang rendah, berbahagialah orang yang miskin. Sekalipun dia miskin di dunia ini, tapi dia punya harta surgawi di masa yang akan datang. Amin. Ini bukan soal menghibur-hibur, ini bukan soal membuat hati senang, tetapi ini adalah sebuah kenyataan hidup
bahwa hidup di dunia ini, seberapapun harta yang kita miliki, kita tinggalkan. Apakah kita memikirkan tentang harta surgawi? Apakah kita memikirkan tentang hadiah surgawi yang harus direbut, yang harus diraih? Betapa malangnya kita. Dunia ini kita miliki, tapi kita kehilangan hadiah surgawi di masa yang akan datang. Betapa malangnya kita menjadi orang yang begitu terkenal di dunia ini, tapi kita tidak dikenal Tuhan di kekekalan. Betapa malangnya kita. Tapi betapa berbahagianya kita yang sederhana ini, tapi kita dikenal Tuhan. Betapa berbahagianya kita yang sederhana ini, tapi kita memperoleh hadiah surgawi itu. Betapa berbahagianya kita yang sederhana ini, yang hidup bertekun, yang hidup setia mengikut Tuhan. Kitalah yang memperoleh mahkota kehidupan. Kitalah yang memperoleh hadiah surgawi itu. Amin, saudara. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 itu, ketika Yakobus mengatakan berbahagialah, ini mengulang kembali apa yang telah Yakobus katakan di dalam ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagian ini diawali dengan berbahagia dan kemudian ditutup dengan berbahagia. Artinya apa? Artinya bagi Yakobus jelas bukan harta kekayaan itu ukuran kebahagiaan. Saya ulang bagian ini. Yakobus mengawali dengan berbahagia di ayat 2, dan dia akhiri di dalam ayat 12 di dalam bagian ini dengan kata berbahagia. Jelas ketika Yakobus berbicara tentang hal ini, dia sedang ingin mengatakan bukan harta ukuran kebahagiaan. Halo, jemaat GKRI, coba katakan bukan harta ukuran kebahagiaan. Ya. Tapi memikirkan perkara-perkara kekekalan, mempersiapkan kekekalan, berjuang untuk perkara-perkara yang kekal di masa yang akan datang, hidup tekun, hidup setia untuk memperoleh mahkota kehidupan, untuk memperoleh hadiah surgawi, itulah yang berbahagia. Ini tidak usah diulang karena terlalu panjang. Iya, karena terlalu panjang ya. Nah, jelaslah Yakobus ingin mengatakan harta sama sekali tidak bisa diandalkan. Harta sangat terbatas. Memang dengan uang kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Siapa bilang kita tidak butuh uang? Kita butuh uang. Dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Dengan uang kita bisa pergi kemana-mana. Dengan uang kita bisa membeli apa saja. Tapi Yakobus mengingatkan, uang bukanlah segala-galanya. Pada waktu kekekalan, uang itu tidak punya nilai sama sekali. Ketika hari itu dinyatakan, uang itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan Yakobus sedang mengingatkan kepada kita hari ini bahwa uang bukanlah segala-galanya. Dalam situasi ujian, dalam situasi pencobaan, ada saat di mana uang pun tidak bisa menolong saudara. Halo? Dalam situasi ujian, dalam situasi pencobaan, ada kalanya di mana uang pun tidak bisa menolong saudara. Supaya saudara tahu bahwa hanya Tuhan yang patut diandalkan dalam situasi itu. Amin. Bukan berarti Tuhan Yesus melarang orang menjadi kaya. Tidak, Yesus tidak melarang orang menjadi kaya. Bukan berarti Yakobus melarang orang menjadi kaya. Tidak, Yakobus tidak melarang orang menjadi kaya. Silahkan kaya. Silahkan menjadi orang kaya, Bapak Ibu. Tapi ingat, kekayaan bukanlah segala-galanya. Sepertinya paradoks ya. Silahkan menjadi orang kaya, tapi saudara harus ingat, kekayaan bukanlah segala-galanya. Tapi yang merupakan segala-galanya adalah Tuhan saja yang patut diandalkan. Mari kita berdoa.